Om Duda and Me. Bab 60. Definisi wanita selalu benar. Di tepi pantai, seorang bocah tampan tengah bermain air dan membuat rumah pasir. Celana selutut, baju kaos putih, serta kacamata hitam yang tak lepas dari hidungnya. Saat rumah pasir yang dibuatnya sudah tinggi, tiba-tiba ombak datang menghantam rumah pasir yang telah sempurna itu. Membuat bocah laki-laki itu mendengus kesal. Tadi ombaknya nggak sampai ke sini. Kenapa tiba-tiba? Neo menghembuskan nafas kasar. Neo yang sudah malas kini hanya tinggal diam duduk di pasir, menekuk kedua kakinya dan kedua tangannya disimpang di belakang sebagai tumpuan. Sungguh, gayanya sudah seperti orang dewasa. Chelsea, Mawar, dan Wijaya yang melihat itu dari kejauhan hanya geleng kepala. Neo sudah seperti orang dewasa saja, Ma, ucap Mawar. Benar, ia akan tumbuh jadi anak yang keren dan dingin, timpal Wijaya tiba-tiba. Ketiga orang itu menghembuskan nafas kasar. Bagaimana tidak? Masih berusia 7 tahun seperti ini, Neo sudah menampakkan sifat dinginnya dan tak tersentuh. Dan mungkin itu akan dibawa sampai dewasa nanti. Sedang asyik duduk menikmati deburan ombak yang menenangkan, Neo dikagetkan dengan tangisan seorang gadis kecil yang tak jauh darinya. Rupanya, bola gadis itu terbawa ombak. Neo pun berinisiatif untuk mengambil bola itu. Saat berhasil, ia menghampiri gadis yang tengah menangis itu. Namun gadis itu hanya sendiri, tanpa didampingi oleh orang tuanya ataupun orang dewasa. Ini bolanya. Neo menyodorkan bola di tangannya itu. Gadis kecil itu pun tersenyum. Terima kasih, Kak, jawab gadis itu, seraya mengambil bola itu dengan senangnya. Sama-sama. Kamu sendiri? Tidak, Kak. Aku bersama orang tuaku. Mereka ada di sana. Neo pun mengikuti arah telunjuk gadis itu. Rupanya orang tua gadis itu tengah asyik berbincang dengan orang lain tanpa memperhatikan anaknya. Lebih baik kamu ke sana bersama mereka. Bahaya kalau kau sendiri di sini, ucap bijak sang Neo. Saat Neo baru melangkah, Kak, nama kakak siapa? Tanya gadis kecil itu seraya mengelurkan tangannya. Neo membalas, Neo Albert. Nama saya Clarissa Nugroho. Semoga kita bertemu lagi, Kak Neo. Bye. Ucap gadis itu kemudian berlari ke arah orang tuanya. Neo hanya tersenyum kecil, lalu kembali duduk di tempat semula, memainkan kakinya di air laut itu. Sementara di tempat yang tak jauh dari Neo, 3 wanita tengah bersungut kesal, berjalan serta menghentakkan kakinya karena merasa kesal. Ini apa-apaan sih? Masa kita disuruh pakai pakaian seperti ini? Nggak asyik banget. Kesal Azalea. Bener banget. Padahal tadi sarung bali pink aku tuh udah siap beserta baju tentok pink aku. Tapi malah dilarang pakai. Yola pun tak mau kalah. Iya benar. Kenapa nggak sekalian aja kita disuruh pakai gamis? Biar mereka puas. Tambah Zinia tak kalah kesalnya. Iya, ketiga wanita itu tadi ingin berpakaian yang cukup seksi, seperti dengan para pengunjung lainnya. Namun sayang, keinginan mereka itu ditentang habis-habisan oleh masing-masing suaminya. Jadilah sekarang mereka menggunakan jeans dan baju kaos biasa. Namun, topi lebar mereka tetap bertengger di kepala mereka. Nggak cocok,
ucap ketiganya dengan nada lesu. Mereka masih berjalan dengan wajah kesalnya, seraya mengedarkan pandangannya untuk mencari sosok suami mereka. Belum juga rasa kesal ketiga wanita itu mereda, tiba-tiba 6 pasang mata itu melihat ke sosok yang sedari tadi mereka cari, sedang berbincang seraya tertawa. Dan tak jauh dari mereka, ada sekelompok wanita yang sedang bermain air dengan berpakaian seksi. Semakin bertambah saja level kekesalan para istri itu. Ditambah lagi, ketiga pria itu seperti tengah menatap sekelompok wanita itu. "Awas kau," ucap ketiganya. Tanpa berpikir panjang, ketiga wanita itu menghampiri suami mereka dengan wajah memerah, menahan amarah yang sudah sampai di ubun-ubun. "Oh, ternyata kelakuan kalian seperti ini," ejek Viola. Ketiga pria itu menoleh ke sumber suara. "Sayang," ucap Kenzo dan Akram. "Dek," ucap Benny secara bersamaan. Sayang, sungut Azalea membuat Kenzo mengerutkan keningnya. "Kok perasaanku nggak enak ya?" batin Kenzo, Benny, dan Akram. "Ada apa sayang?" tanya Akram. Sementara Kenzo dan Benny belum berani bersuara setelah melihat aura menakutkan istri mereka. "Ada apa? Kau masih bertanya ada apa? Kalian melarang kami berpakaian seksi, tapi sekarang lihat kelakuan kalian." Semakin kesal saja ketiga wanita itu. "Memangnya kami kenapa?" timpal Benny. "Memangnya kami kenapa?" ejek Zinia mengikuti ucapan Benny. "Kalian melarang kami berpakaian seksi, tapi mata kalian sedari tadi jelalatan menatap mereka yang berpakaian seksi," jawab Azalea dengan geram, menunjuk ke arah sekelompok wanita yang tak jauh dari mereka. "Hah?" ucap ketiganya. Kenzo, Benny, dan Akram mengikuti arah pandangan Azalea. "Tidak sayang, tidak. Kami tidak sedang melihat mereka kok, sumpah," sangkal cepat Kenzo. Astaga, istri cantiknya itu tengah salah sangka. "Alah, nggak usah pakai sumpah-sumpah segala. Orang kita lihat kok." Azalea menatap Kenzo tajam, membuat nyali pria itu menciut. "Benar kok, Dek. Kami nggak lihat ke arah mereka kok. Kami sedang melihat ke arah keluarga itu." Tunjuk Benny kepada satu keluarga yang tak jauh dari kelompok wanita seksi itu. Dan keluarga itu sedang bermain seraya tertawa bersama. Alasan. Rupanya ketiga wanita itu percaya dengan "Benar kok sayang. Kami tengah melihat mereka, bukan melihat ke para wanita itu," tambah lagi Kenzo. "Sudahlah, nggak usah banyak alasan. Pantasan aja ngilang dari tadi. Rupanya lagi asik cuci mata," ucap Azalea penuh penekanan sebelum ia meninggalkan tempat tersebut dengan perasaan jengkelnya. "Silahkan lanjutkan kegiatan kalian." "Lihat sepuasnya," tambah Viola, lalu mengikuti langkah Azalea dan Zinia yang tengah berjalan duluan. Ketiga pria itu menghembuskan nafas kasar melihat kepergian istri mereka. "Definisi wanita selalu benar," ucap Kenzo. "Ember," jawab singkat Benny dan Akram. "Padahal benar kan, mata kita nggak jelalatan kok, tapi mereka nggak percaya," ucap Akram lesu. "Jadi bagaimana dong?" tambah Benny. "Entah," jawab Kenzo dan Akram. Mereka sengaja tidak mengejar istri mereka karena
apapun yang mereka katakan saat ini, istrinya pasti tidak percaya. Mereka pun duduk lesu seraya berpikir bagaimana menjelaskan kepada sang istri nantinya. Mereka hanya berharap, semoga nggak ada drama tidur di kamar lain. Jangan sampai deh. Azalea, Viola, dan Zinnia kembali ke kamar mereka masing-masing. Mereka sudah tidak bersemangat melanjutkan kegiatan mereka yang tadinya mereka susun, hanya untuk sekedar bermain di pantai dengan ombak. Beberapa menit kemudian, saat Azalea tengah menikmati pemandangan yang disuguhkan langsung oleh alam, ia tersentak karena tiba-tiba ada tangan yang melingkar di perutnya, memeluk erat dirinya dari belakang. Tanpa menoleh pun, Azalea sudah tahu bahwa si pelaku adalah suaminya sendiri, karena aroma khas sang suami yang sudah Azalea hafal di luar kepala. Sayang, kamu dengerin penjelasanku dulu. Tadi itu benar-benar tidak seperti yang kamu lihat. Aku nggak bohong sayang, serius. Ingin rasanya Azalea tertawa mendengar ucapan suaminya yang sedikit merengek. Pasti sekarang ekspresi suaminya lucu, namun sebisa mungkin ia menahan diri untuk tidak peduli. Tadi gini. Flashback on. Kenzo, Benny, Akram tengah duduk di bawah pohon, seraya menikmati air kelapa yang telah ada di depannya. Begitu berbincang-bincang sedikit mengenai pekerjaan, tiba-tiba pandangan mereka tertuju kepada sebuah keluarga yang terlihat begitu bahagia. Kedua orang tua dan ketiga anak kecil. Mereka bermain dan berenang bersama. Terkadang sang ayah menggendong sang anak dan berjalan ke dalam air, membuat anak itu histeris karena takut. Dan yang lainnya pun tertawa. Sepertinya keluarga itu sangat bahagia, ucap Kenzo. Iya benar, apa kita begitu juga nanti ya saat punya anak? Tambah Benny. Rasanya ingin cepat punya anak, pasti seru. Timpal Akram. Cepatlah kalian cetak. Memang seru kok kalau punya anak. Rasanya gimana gitu? Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ucap Kenzo lagi. Matanya masih menatap ke arah keluarga yang sedang berbahagia itu. Tak bisa dipungkiri, meski ia sudah memiliki Neo, ia sangat berharap jika secepatnya ia juga punya baby dengan istri tercintanya. Udah tiap hari nyetak kok, tapi kenapa belum jadi juga? Jawab Benny. Sabar kak, berdoa dan berusaha saja. Semoga secepatnya dikasih. Jawab Akram. Akram pun berkeinginan seperti kedua lelaki itu, mempunyai anak dan bahagia bersama keluarga kecilnya. Sederhana memang, namun itulah kebahagiaan yang tiada tara. Akhirnya percakapan mereka pun masih berlanjut mengenai program mencetak baby tersebut. Sesekali mereka tertawa mendengar penjelasan satu sama lain dalam hal cetak-mencetak, hingga suara merdu pun menghentikan tawa mereka. Flashback off. Bersambung.